إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas utusan Allah, Rasulullah, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna ilman nahwi ilmun syarif. Sungguh ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmu wasilatin, dia ilmu pengantar, jadi bukan pokok. Ilmu nahwu ini adalah ilmu apa? Pengantar. Dia tangga untuk ketujuan. Iya. Yatawassalu biha ila syai'aini muhimmain. Ia akan mengantarkan dengan sebabnya kepada dua perkara yang sangat penting. Kalau kita mampu memahami dan ikut ilmu ini sampai selesai, kita akan diantarkan kepada dua perkara penting. Dua perkara yang sangat penting. Apa itu? Ini yang paling pokok ya. Banyak lagi fungsi yang lain, banyak manfaat yang lain, tapi ini yang paling pentingnya yang kami masukkan, kan ini buku dasar. Yang pertama, fahamu kitabillahi wa sunnati rasulihi fahman sohihan. Dengannya kita bisa memahami kitabullah. Dengannya kita bisa memahami kitab Allah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Dengan mempelajari dan mengkaji ilmu nahwu, pemahaman kita terhadap Al-Quran akan lebih tajam lagi, akan lebih bagus lagi. Fahaman sahih wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. Karena sudah kita tegaskan tadi, rasul kita berbahasa Arab. Dengan belajar ilmu nahwu, kita bisa memahami sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Fahaman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Karena di sana banyak sekali pemahaman yang salah dan keliru. Di antara sebabnya apa? Tidak tahu ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Bahkan orang-orang yang sesat bisa menipu orang lain dengan ketidakpahaman kita terhadap nahwu. Kita ambil contoh. Orang-orang Mu'tazilah, ini sekedar contoh. Orang-orang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan Al-Qur'an, tidak berbicara dengan Taurat, tidak berbicara dengan Injil. Ketika kita katakan bagaimana dengan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, kata mereka bukan begitu bacaannya. Bacaannya wa kallamallaha Musa. Dia asalnya dhammah, dia fathah. Yang mana kalau di dhammah terjemahannya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau di dhammah, kalau di fathah Musa berbicara kepada Allah. Berarti Allah tidak berbicara. Lihat. Padahal Al-Quran ini mereka palingkan maknanya dan palingkan harokatnya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, mau bilang apa kita? Pasti tinggal iya juga ya, cocok itu karena begitu bacaannya. Iya, ini di antara salah satu contoh saja, dan banyak lagi contoh yang lain. Gara-gara tidak paham ilmu bahasa, kadang seorang itu bisa sesat. Bisa sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mencoba membuka dan mempelajari ilmu nahwu ini, kita membuka pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar tentunya.
Ini pertama. Yang kedua, iqamatul lisan 'ala lisanil arabi alladhi bihi nuzzila kalamullah azza wa jal. Dengan belajar ilmu nahwu, kita akan membiasakan lisan kita, ucapan kita dengan ucapan bahasa Arab yang dengannya lah Al-Quran kalamullah diturunkan. Kalau kita terbiasa dengan bahasa Arab, maka kita membiasakan lisan kita dengan bahasa apa? Al-Quran. Siapa yang memahami, terbiasa dengan bahasa Arab, maka akan mudah baginya membaca dan memahami Al-Quran. Ini namanya tangga. Ini wasilah. Inilah yang kita akan capai kalau kita belajar ilmu nahwu. Oleh karena itu di situ saya katakan walidzalika, karena alasan itulah ilmu ilmin nahwi amron muhimman jiddan. Oleh karena itulah adalah memahami ilmu nahwu adalah perkara yang sangat penting sekali. Memahami ilmu nahwu itu adalah sangat penting sekali. Karena itu tadi kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, terus kita akan membiasakan ucapan kita di atas lisan Al-Quran, di atas bahasa Al-Quran. Ini Masya Allah. Walakin akan tetapi ini sengaja kami kabarkan ini. Walakin akan tetapi ilman nahwi fi awalihi sa'bun. Ilmu nahwu itu pada awalnya sulit. Ini butuh kesabaran. Sengaja dikasih tahu di awal supaya ketika kita dapat nanti kesulitan tidak mundur secara teratur. Iya, butuh, tapi sebenarnya tidak sulit. Yang penting mau ikut. Karena kita akan mengajarkan dengan bentuk yang paling mudah yang akan dipahami oleh orang yang tidak pernah dengar sebelumnya. Insya Allah. Iya. Ilmu nahwu pada awalnya sulit. Sulit pada awalnya. Wa fi akhirih sahlun, tapi pada akhirnya akan mudah. Akan mudah. Anggaplah nanti ini kita belajar dasar. Kita akan belajar 3 tahap di ilmu nahwu yang kita akan pelajari ini. Tahap pertama mengenal kata. Ini agak sulit ini karena kita akan kenal semua kata yang ada dalam bahasa Arab. Tahap kedua mengenal tanda baca dari setiap kata yang sudah kita tahu. Kapan 2 ini sudah dilewati, tahap ketiga itu sangat mudah. Tahap terakhir yaitu kapan kata itu dibaca seperti tanda yang kita kenal di tahap kedua. Berarti 3 tahap saja. Butuh bersabar 3 tahap dalam 10 sesi. Tahap pertama mengenal kata. Kalau kita dapat apa ini namanya? Itu tahap awal. Ini dari 0. Tahap kedua mengenal tanda bacanya. Misalnya nanti dapat kata Muhammad, kita baca Muhammadun, Muhammadat atau Muhammadin. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, kapan Muhammadun, kapan Muhammadan, kapan Muhammadin. Kalau 3 ini sudah dilewati, mudah segalanya. Dunia ini milik antum. Iya, insya Allah. Iya, bukan milik berdua, milik banyak orang. Iya. Dipahami ini, tapi ingat awalnya apa? Sulit. Yang kalau antum tidak pahami ada 2 jalan keluar. Yang penting jangan pilih jalan ketiga, pura-pura pergi makan, pura-pura pergi kencing di rumah. Jangan itu, jalan ketiga itu. 2 saja jalannya. 2 saja. Pertama, kalau tidak pahami ikut saja. Karena kalau misalnya di pertemuan ini tidak paham, ikut lagi berikutnya pasti paham, karena sudah pernah dengar sebelumnya. Jadi walaupun tidak paham, jangan lari. Jangan lari. Iya. Cara kedua, dan ini yang kita inginkan nanti. Cara kedua, kalau tidak paham jangan malu bilang saya belum. Biar semua orang di sini paham. Kalau antum belum paham, bilang saja saya belum paham yang itu.
Jangan malu. Karena tujuan kita ini 10 sesi ini sebenarnya itu terlalu banyak. Bisa kita selesaikan besok? Bisa. Kan begitu? Bisa sekali. Tujuan kita ini adalah bagaimana antum tertarik dengan bahasa Arab. Tentunya supaya tertarik, antum punya keyakinan, oh ternyata mudah. Kapan antum munculkan keyakinan bahasa Arab ternyata sulit, insya Allah daurah berikutnya tidak mau mendaftar. Jadi ini yang kita inginkan. Ya, bukan programnya, targetnya, pokoknya 10 sesi selesai nahwu, bukan. Antum keluar nanti hari Ahad, pertemuan terakhir, antum pulang dengan membawa berita, ternyata mudah sekali. Itu yang kita inginkan. Jadi, siapa yang tidak paham, angkat tangan. Yang itu saya belum. Jangan malu yang sama yang lain. Biar saja orang ketawain, biar saja orang jengkel. Jangan, enggak usah pedulikan. Enggak usah pedulikan. Pokoknya saya tidak paham. Bilang saja begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu bukan aib. Itu bukan aib. Kami pernah pengalaman pribadi sendiri waktu ikut pelajaran mutamimah, ditambah lagi di Qoturnada masih hal yang sama karena gurunya masih sama, pesertanya juga masih sama, 300 lebih orang waktu itu di Ma'bar. Jadi ada satu masalah yang kadang kita ambil di 4 kali pertemuan. Bukan karena semuanya tidak paham, tapi ada satu orang tidak paham, malas berpikir, akhirnya gurunya ulang terus. 4 kali pertemuan. Yang masalah itu ternyata kami baca di syarah Ibnu Aqil, syarah Alfiyah Ibnu Malik, yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada satu bait yang belum tidak paham juga. Belum berbolak-balik kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menanyakan masalah itu. Sampai terakhir tidak paham juga. Ini Syekh Utsaimin. Tapi tidak malu beliau bertanya kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini antum nanti jangan malu. Biar saja orang lain ketawain, orang lain mau jengkel, antum tidak paham-paham, tidak apa-apa. Biarkan mereka. Iya, biarkan mereka. Karena tujuan kita belajar mengangkat kebodohan dari dalam diri kita sendiri. Biar orang lain pintar, tidak apa-apa. Kita mau angkat kebodohan dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pedulikan orang lain. Nah, ini yang perlu diingatkan. Jadi nahwu ini awalnya adalah apa? Sulit. Tapi pada akhirnya akan mudah. Wa qad muthila bi baitin min qasabin wa babu min hadidin, ya'ni annahu sa'bud dukhuli fihi, walakin idza dakhalta fihi sahula 'alaika kullu syai'. Ini perlu untuk pahami. Ini perumpamaan kami nukil juga dari perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika belum mensyarah matan Jurumiyah, buku dasar. Beliau katakan perumpamaan ini, ilmu nahwu itu telah diperumpamakan dengan rumah dari kosok, rumah yang sangat mewah, rumah yang sangat mewah. Wababuhu min hadid, tapi pintunya dari besi. Artinya sulit untuk masuk. Karena rumahnya bagus, kita lihat dari luar, untuk memasukinya susah karena pintunya dari besi. Ada pintunya. Susah untuk memasukinya. Walakin idza dakhalta fi, akan tetapi kalau antum masuk padanya, tentu sebelum masuk kita harus apa? Ketuk dulu. Mau datang mempelajarinya. Kalau antum nanti sudah masuk, sahula alaika kulla syai', akan mudah bagi antum segala sesuatu. Antum mau baca hadis mudah, Al-Quran mudah, tafsir mudah, semuanya mudah bagi antum. Kalau antum sudah masuk. Kalau antum sudah masuk. Walihada yang bagi lil insani ayyahrisa ala ta'allumi mabadihi hatta yasula alaihil baqi. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang untuk semangat mempelajari awal-awalnya ilmu-ilmu dasar dari ilmu nahwu.
hingga akan mudah baginya sisanya nanti. Ya, kapan seorang mau belajar awal, mau mendengarkan awal pembuka dari ilmu ini, akan mudah baginya setelahnya. Ini Masya Allah, ya, pendahuluan singkat